我只不过是……是职业车手。这么说，你带了更牛的神器了。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berasal dari Cina yang berjudul For Love or Money. Film ini memberikan hiburan tersendiri dan mampu membuat emosi penonton masuk ke dalam konflik jalan ceritanya. Film ini dibintangi dua artis Asia yang populer, yaitu Liu Yifei dari Cina dan Rain yang berasal dari Korea Selatan. Nah, bagaimana jalan cerita dari film ini? Mari kita simak alur ceritanya berikut ini guys ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita yang berprofesi sebagai pramugari. Wanita itu bernama Xing Lu. Dia hampir tertabrak seorang pria yang sedang mengemudi mobil BMW ketika hendak menyeberang jalan. Sepulang bertugas dari bandara, ternyata Xing Lu memutuskan untuk berhenti dari dunia penerbangan yaitu sebagai pramugari dan akan membangun usaha kafe. Dia kemudian mentraktir temannya untuk perayaan telah berhenti bekerja. Suatu hari secara tidak sengaja Xing Lu melihat pesta pernikahan dengan nama kekasihnya yang bernama Zhen Ming. Pada acara pernikahan massal yang diikuti puluhan mempelai di suatu gedung, Xing Lu kemudian masuk ke dalam dan memastikan apakah benar kekasihnya berada di sana atau tidak. Dan ternyata benar, kekasihnya menikah dengan orang lain. Hati Xing Lu sangat hancur ketika melihat kekasihnya ada di sana. Ia menangis lalu meninggalkan tempat tersebut. Dia meluapkan keamarahnya kepada mantan kekasihnya. Ia mengejarnya sampai keluar gedung. Yang lebih menyakitkan adalah Xing Lu mengetahui fakta bahwa kekasihnya itu menikahi calon istrinya hanya karena untuk bisa menguasai harta warisan mertuanya. Zhen Ming juga mengatakan bahwa setelah ia menjadi ahli waris, dirinya akan kembali kepada Xing Lu karena hanya dirinya yang dia cintai. Setelah mendengar perkataan Zhen Ming, emosi Xing Lu semakin menjadi, dan setelah itu dia pergi. Suatu hari Xing Lu mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari sebuah atap gedung apartemen. Dan di bawah gedung sudah banyak warga, polisi hingga pemadam kebakaran. Mereka berusaha menyelamatkan Xing Lu dengan menyediakan matras raksasa yang terbuat dari balon karet untuk antisipasi jika Xing Lu melompat, dan dirinya bisa diselamatkan. Saat itulah tanpa sengaja seorang pria lewat di tempat kejadian. Pria itu bernama Cheng Sun yang diperankan oleh Rain. Melihat seorang ingin bunuh diri, Cheng Sun kemudian diam-diam masuk ke atap apartemen untuk membujuk Xing Lu agar mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sayangnya, Cheng Sun tidak berhasil membujuk wanita itu. Xing Lu pun melompat. Cheng Sun mencoba menyelamatkan Xing Lu, malah dia juga ikut terjun dari atap apartemen. Untung saja balon karet yang disiapkan oleh polisi dan petugas pemadam kebakaran itu membuat mereka selamat. Setelah kejadian itu, Xing Lu berkenalan dengan Cheng Sun. Awalnya Xing Lu marah karena Cheng Sun mencegah untuk bunuh diri. Cheng Sun juga kesal karena setelah diselamatkan Xing Lu marah-marah kepadanya, bukannya berterima kasih. Xing Lu kemudian mentraktir Cheng Sun di kafe miliknya. Mereka pun berpisah dengan janji agar Xing Lu harus melihat matahari di hari esok dan tidak mencoba untuk bunuh diri lagi. Cheng Sun mulai jatuh cinta kepada Xing Lu. Setiap hari Cheng Sun hampir ke kafe milik Xing Lu untuk melakukan PDKT dengan memberikan sebuah lukisan dengan wajah Xing Lu saat menggunakan pakaian pramugari. Suatu hari Cheng Sun melihat lukisan yang ia berikan kepada Xing Lu dipajang dan ia pun merasa senang. Saat berada di kafe, Xing Lu kedatangan tamu yang tak diundang. Mereka merupakan kawanan pemuda yang sedang mabuk. Mereka kemudian menggoda Xing Lu dan memperlakukannya dengan tidak sopan. Melihat hal itu membuat Cheng Sun menjadi marah dan menghajar mereka semua. Xing Lu mentraktir Cheng Sun di warung pinggiran jalan.
Mereka pun saling ngobrol dan mendapati fakta bahwa mereka ternyata alumni yang sama dalam satu SD di wilayah itu. Saat pulang, Cheng Sun mengantar Xing Lu di tengah hujan deras sampai di depan tempat tinggalnya. Saat itu juga Cheng Sun meminta nomor HP kepada Xing Lu dan menuliskan di tangannya. Tapi sayangnya saat itu hujan deras dan membuat nomor HP Xing Lu terhapus dan membuatnya tidak bisa berkomunikasi dengan Xing Lu. Suatu hari Xing Lu mendatangi Cheng Sun yang sedang melamun di atap apartemennya. Cheng Sun sendiri adalah seorang seniman pelukis yang tidak mapan. Bosnya batal mengadakan pameran untuk mempublikasikan karya-karyanya. Dan karena itulah ia bersedih dan melamun di tempat itu. Karena Cheng Sun curhat membutuhkan uang, akhirnya Xing Lu menawari pekerjaan di kafe miliknya. Tawaran tersebut langsung Cheng Sun terima, karena ia sangat membutuhkan uang. Karena kerja bersama membuat Cheng Sun dan Xing Lu semakin dekat. Di suatu hari terlihat Cheng Sun berada di kerumunan orang yang sedang melakukan balap liar dan mengikuti kompetisi tersebut. Saat dia mengikuti kompetisi tersebut, ada salah satu peserta bertaruh uang yang berada di kantong miliknya. Jika menang, akan mendapatkan uang itu. Tetapi jika kalah, Cheng Sun harus berlari telanjang. Tak disengaja ia memenangkan balapan itu dengan mobil yang ia pinjam dari temannya. Ternyata uang taruhan yang ia menangkan akan ia gunakan untuk mengajak Xing Lu untuk makan. Terlihat dia makan malam bersama di restoran mewah dengan pakaian formal. Di dalam restoran, Xing Lu kagum dengan cara Cheng Sun memesan makanan. Ia mengira Cheng Sun terbiasa makan di tempat makan ini. Tapi Cheng Sun malah mengelak dan berkata bahwa ia membaca dari internet dan belajar untuk hari ini. Di sini mereka mulai membicarakan tentang keluarga dan orang tua mereka. Ternyata sebelum ibu Xing Lu meninggal dunia dan awalnya memutuskan untuk menikah lagi, ayah Xing Lu sebelumnya kaya raya, tetapi karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik membuatnya jatuh miskin. Di sini Xing Lu senang dengan perlakuan Cheng Sun karena telah memperlakukannya seperti apa yang sering ayahnya lakukan. Saat Cheng Sun hendak memanggil pelayan, datanglah pelayan dengan membawa kue yang bertuliskan "Aku mencintaimu". Karena mereka tidak merasa pesan, mereka pun kabur. Dan setelah itu pemilik kuenya datang dan marah-marah karena kue yang ia pesan untuk kekasihnya telah hancur. Setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk berkencan di taman bermain. Terlihat mereka sangat menikmati waktu yang mereka miliki. Sebelum waktu pulang, terlihat Xing Lu sedang melihat sesuatu di satu toko. Tapi karena Cheng Sun ikut melihatnya juga, mereka pun meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum pergi, terlihat Cheng Sun kembali ke tempat itu. Sepertinya ia melihat harga yang tertera pada barang yang dijual. Di malam hari terlihat pria yang kalah taruhan. Dia datang untuk memaksa Cheng Sun tanding ulang. Taruhannya masih sama, jika Cheng Sun kalah, ia harus berlari bugil. Tetapi jika ia menang, ia akan mendapatkan uang. Cheng Sun tidak bisa menolak tawaran itu, karena jika menolak, para pemuda itu akan merusak toko yang dikelola oleh Xing Lu. Tak disangka pada saat balapan, Xing Lu pun datang dan membuat Cheng Sun kalah. Xing Lu marah karena Cheng Sun mengikuti balapan ini dan pergi meninggalkannya begitu saja. Karena Cheng Sun harus mengikuti aturan yang ditetapkan tadi, jadi ia pulang dengan telanjang. Ia pun pergi ke toko Xing Lu dan melihatnya sedang menunggu di pojok ruangan. Karena melihat Cheng Sun telanjang, ia hanya bisa tertawa dan memberikan kain agar Cheng Sun tidak kedinginan. Xing Lu nampak marah karena Cheng Sun mengikuti balapan tersebut. Apalagi ia tahu kalau saat malam itu Cheng Sun mengajaknya makan dengan menggunakan uang ia dapatkan dari taruhan tersebut. Xing Lu pun menangis karena Cheng Sun melakukan hal itu. Ketika melihat Xing Lu menangis, Cheng Sun malah mengajaknya ke suatu tempat, yaitu apartemen yang ia tinggali sekarang. Ternyata Cheng Sun mengajaknya untuk melihat semua karyanya. Ia berisi lukisan wajah Xing Lu. Di suatu hari, mantan kekasih Xing Lu mengirimkan sebuah majalah edisi lama kepada Xing Lu, yang di dalamnya membahas tentang Cheng Sun, yaitu anak sematawayang dari seorang ibu presiden pemilik AR Group, alias anak seorang konglomerat. Ternyata selama ini Cheng Sun hanya pura-pura menjadi orang biasa, namun ternyata ia adalah seorang anak konglomerat dan pewaris sebuah perusahaan besar. Xing Lu pun mendatangi gedung perusahaan bertingkat yang kini telah dimiliki oleh Zhen Ming, karena telah menikahi anak dari pemilik gedung mewah ini sebelumnya. Di situ Zhen Ming mengutarakan bahwa dirinya dan Xing Lu merupakan orang yang sama.
Setelah pulang dari tempat itu, Xing Lu pergi ke tempat pimpinan Huang. Ia merupakan penyelenggara pameran lukisan yang meminta Cheng Sun untuk mengikuti pameran tersebut. Dan mereka perlu mempersiapkan karya lukisan yang akan Cheng Sun pamerkan. Di hari pameran terlihat tidak ada orang yang datang di acara itu. Bahkan Xing Lu harus ditelepon seseorang karena telah melanggar kontrak. Dan dia pun diancam karena melakukan hal tersebut. Tak disangka ada seseorang yang ingin membeli karya lukisan Cheng Sun dengan harga yang sangat mahal. Tapi Cheng Sun tidak mau menjualnya karena lukisan tersebut merupakan lukisan kenangan yang ia buat untuk dipersembahkan kepada Xing Lu. Pimpinan Huang pun marah karena Cheng Sun tidak mau menjual lukisan itu. Dan setelah itu dia pun pergi. Scene kemudian berganti. Ketika ada sebuah bunga mawar merah yang berada di depan toko milik Xing Lu. Ia senang melihat bunga itu. Tapi ketika Cheng Sun muncul tepat di depannya, ia menangis kemudian masuk ke toko. Cheng Sun datang dengan membawakan cincin dan mengajaknya menikah. Tapi Xing Lu malah sedih karena hanya demi sebuah cincin. Cheng Sun rela menjual lukisan yang sangat berharga, terutama lukisan yang ia gambar saat mereka bersama. Ia pergi meninggalkan Cheng Sun sendirian di tokonya dan mengunjungi suatu tempat yang sepertinya merupakan gedung yang sebelumnya ia gunakan untuk bunuh diri. Ia berteriak dengan mengatakan, "Maafkan aku." Sepertinya ia telah berbuat salah kepada Cheng Sun, tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya Xing Lu rencanakan. Kemudian ia kembali ke tokonya, lalu Cheng Sun mengajaknya ke kamarnya. Ia membahas tentang kejadian tadi dan sepertinya Xing Lu sedang menutupi sesuatu. Ia meminta Cheng Sun untuk mengakhiri hubungan mereka dan ia pergi dengan air mata di pipinya. Ternyata Xing Lu kembali ke mantan pacarnya. Cheng Sun memergoki mereka berdua dan menanyakan alasan Xing Lu melakukan hal tersebut. Xing Lu hanya berkata bahwa dia tidak menyukainya lagi. Dan ia mengaku tidak punya uang, sedangkan ayahnya berada di rumah sakit. Ia juga menyebutkan bahwa ia tidak mau tinggal dengan Cheng Sun di ruangan itu dengan lukisan yang tidak mau dijual. Intinya Xing Lu tidak mau dengan Cheng Sun karena dia miskin. Cheng Sun tidak percaya dengan semua omongan Xing Lu. Ia hanya bisa menangis dengan kepergian Xing Lu ke mantan pacarnya. Di dalam hotel, mantan pacar Xing Lu marah-marah karena Xing Lu sepertinya masih teringat kenangan dengan Cheng Sun. Walaupun sebelumnya Xing Lu mengatakan bahwa ia tidak suka dan itu hanya sebuah alasan agar bisa menjauh darinya. Padahal sebenarnya Xing Lu masih sangat mencintainya. Dan ternyata alasan sebenarnya Xing Lu memiliki perjanjian kontrak dengan ibu Cheng Sun. Dia meminta tolong kepada Xing Lu untuk membuat langsung jatuh cinta kepadanya dan kemudian mencapakannya. Tujuan dari ibu Cheng Sun adalah jika rencana berhasil, anaknya bisa kembali ke rumah dan mengurus perusahaan dan menjadi ahli waris resmi serta meninggalkan karir melukisnya. Namun sayangnya di sini Xing Lu juga mencintai Cheng Sun yang jelas-jelas sebuah larangan dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh dirinya sendiri senilai 15 juta yen. Setelah kejadian itu, Xing Lu menjadi sangat depresi dan pergi untuk mabuk dengan temannya. Ia sangat menyesal karena telah mengkhianati Cheng Sun. Padahal selama ini ia tidak ada pria yang mencintainya lebih darinya. Setelah itu Cheng Sun akhirnya pulang ke rumah ibunya. Setelah bertemu ibunya, sepertinya Cheng Sun mengikuti jejak ibunya untuk menjadi CIO di perusahaan Air Group. Ketika ia sudah mempunyai banyak uang, ia datang ke acara balap liar dan membalas perbuatan mereka dengan cara menghajar dan memberikannya uang. Dia balas dendam dengan cara seperti yang mereka lakukan kepadanya sebelumnya. Terlihat Cheng Sun yang sudah dalam keadaan kaya raya dan menjadi seorang CIO. Dia datang ke sebuah pertemuan antara pemilik perusahaan. Ia juga mempertontonkan karyanya di acara tersebut. Nampaknya selain menjadi apa yang ibunya inginkan, ia juga menjadi pelukis handal. Terlihat ada seseorang yang menginginkan lukisannya dengan harga mahal, tetapi ia menolaknya. Karena ibunya berkata bahwa itu adalah harta berharga milik keluarganya. Sepertinya Cheng Sun masih marah dengan ibunya. Ia kemudian memanggil pamannya dan menyuruhnya untuk menjual lukisan itu dengan harga 1 yen. Ia kemudian pergi ke suatu tempat karena ada orang yang membeli lukisan itu sebesar 15 juta yen. Ia marah kepada pamannya dan berkata, "Aku menjual lukisan itu semuanya 1 yen. Tetapi kenapa menjualnya 15 juta yen?" Karena marah, ia berusaha mencari orang yang membeli lukisannya dan sepertinya letaknya di Eropa. Setelah dicari, akhirnya ketemu juga. Ternyata yang ia temui adalah Xing Lu yang terlihat sangat miskin di kediamannya sekarang. Ia kaget dan bertanya kepada Xing Lu, "Di mana pria yang bersamamu terakhir kali?" Tetapi Xing Lu tidak mau membahasnya. Cheng Sun nampak memanas-manasi Xing Lu bahwa berkatnya di masa lalu membuatnya bisa menjadi seperti sekarang.
Ketika Xinglu menanyakan apakah ia akan melukis lagi, Cheng Sun pun meninggalkan tempat itu dan Xinglu pun menangis. Dengan cincin pemberian Cheng Sun yang masih terpasang di tangan kirinya, Xinglu nampak sedih dengan kepergian Cheng Sun. Ia pun pergi dan berniat mengejarnya. Begitu juga dengan Cheng Sun, sepertinya ia masih jatuh cinta kepadanya. Dan ternyata Cheng Sun hanya mengajak Xinglu saja. Ia kemudian pergi ke kamar Xinglu, tetapi dia tidak ada di sana dan kembali mencarinya. Sementara Xinglu terlihat sedang dirampok. Sepertinya perampok itu menginginkan cincin yang Xinglu pakai, tetapi sayangnya ia malah tertusuk pisau yang dibawa perampok tersebut. Walaupun tertusuk, ia tetap berlari mencari Cheng Sun. Ia kemudian menemukan mobil Cheng Sun dan mencegatnya, tetapi Cheng Sun mengemudi dengan kecepatan tinggi. Ia pun tertabrak dan terpental ke dalam sungai. Cheng Sun kemudian membawa Xinglu ke rumah sakit untuk dioperasi. Ia juga nampak depresi karena keegoisannya membuat semua ini terjadi. Di sisi lain, setelah kejadian itu, Cheng Sun bertemu ibunya kembali. Ia akan mengembalikan semua warisan yang telah keluarganya berikan kepadanya. Walaupun ibunya menolak, ia tetap meninggalkan ibunya dengan kekayaannya. Dan ternyata Xinglu masih hidup. Ia juga masih tinggal di kota Vena. Terlihat Cheng Sun datang untuk bertemu dengannya. Setelah meninggalkan kekayaannya dan tak disangka, akhirnya Cheng Sun memberikan cincin itu untuk kedua kalinya dan mengajak Xinglu untuk menikah. Dan Xinglu akhirnya menerima ajakan pernikahan dari Cheng Sun. Dan setelah itu film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.